Hai, selamat datang di Kaktus Iden Channel, di sebuah channel yang membahas seputar anime, novel, dan manga. Di video kali ini, kita bakalan membahas cerita dari Mushoku Tensei, atau lebih tepatnya, kita akan membahas mengenai kisah percintaan dari Aisyah. Dan sebelum kita mulai videonya, silakan subscribe terlebih dahulu untuk mendukung channel ini. Dan jika sudah, kita mulai saja videonya. 3, 2, 1. Cerita kita mulai setelah Aisyah selesai membacakan buku cerita untuk Ars. Buku itu berjudul Kisah Ars dan memiliki alur cerita tentang pahlawan bernama Ars yang berakhir mati dengan penyesalannya. Setelah mendengar cerita itu, Ars nampaknya tidak menyukai akhir dari cerita buku itu. Terlebih, tokoh di dalam buku itu memiliki nama yang sama dengan namanya. Ars dan Aisyah memiliki hubungan yang bisa dibilang cukup dekat, mengingat Aisyah lah yang selama ini membantu untuk merawat Ars. Melihat sampul buku yang dibaca sebelumnya, Aisyah kemudian bertanya dari mana Ars mendapatkan buku cerita ini. Karena buku yang mereka baca saat ini terlihat begitu sangat tua. Yang lalu dijawab oleh Ars bahwa dia mendapatkan buku itu dari Orsted. Namun, Ars tidak pernah menyangka bahwa buku itu memiliki akhir cerita yang buruk, di mana sang pahlawan tidak sempat menikah dan hidup bersama dengan kekasihnya. Melihat Ars yang sedih karena cerita itu, Aisyah pun langsung memeluk Ars untuk menenangkannya. Dan lalu Ars lanjut bertanya tentang apa itu pernikahan, yang lalu dijawab oleh Aisyah bahwa itu adalah ketika sepasang kekasih telah hidup bersama, menghabiskan waktu bersama-sama hingga akhirnya membesarkan anak-anak mereka. Namun Aisyah tidak bisa menjawab Ars ketika dia bertanya cara untuk membuat bayi. Dan juga ketika Ars bertanya tentang mengapa Aisyah masih belum menikah, Aisyah mengatakan bahwa dia sebenarnya telah menyukai ayahnya Ars, tetapi karena masih berhubungan darah, Aisyah dan Rudius tidak bisa menikah. Mendengar itu, Ars nampaknya masih tidak terlalu paham. Tetapi Ars selalu mengatakan bahwa dia nampaknya juga akan dijodohkan dengan bangsawan Asura. Tetapi karena Ars belum pernah bertemu dengan gadis bangsawan itu, Ars merasa bahwa dia seperti akan dipaksa untuk menikah. Mendengar itu, Aisyah lalu berpikir mungkin menikahkan Ars dengan bangsawan Asura adalah cara Aril untuk mempererat hubungannya dengan keluarga Rudius. Tetapi Aisyah kemudian dikejutkan oleh Ars yang tiba-tiba mengatakan bahwa dia lebih ingin untuk menikahi Aisyah. Wajah Ars nampak terlihat serius, dan Aisyah lalu mengatakan bahwa Ars tidak boleh menikah dengan wanita setua dirinya, karena Ars mungkin saja akan menyesalinya di masa depan. Namun, Ars selalu mencoba meyakinkan Aisyah bahwa perbedaan umur bukanlah suatu masalah. Melihat keseriusan Ars, Aisyah pun teringat dengan Rudius saat mereka pertama kali bertemu di kerajaan Chiron. Pada waktu itu, Rudius juga seumuran dengan Ars, dan Rudius telah menyelamatkan Aisyah di saat situasi sedang genting-gentingnya. Meskipun Rudius dulu menggunakan penyamaran yang payah, namun bagi Aisyah, Rudius terlihat sangat keren. Dan sejak saat itulah, Aisyah bersedia untuk melayani Rudius sampai seumur hidupnya. Mengingat itu, jantung Aisyah akhirnya mulai berdebar dengan kencang. Selama ini, Aisyah sudah mendapatkan banyak lamaran dari orang-orang di dalam PT Rudo. Tetapi perasaan yang dialami saat ini jauh lebih berbeda, di mana Aisyah baru pertama kalinya merasakan sensasi dada yang terasa begitu sesak. Meskipun begitu, Aisyah lalu mengatakan bahwa mereka tetap tidak bisa menikah, karena Rudius dan yang lainnya pasti akan menentang hal itu. Dan sambil memeluk Ars, Aisyah kemudian mengatakan bahwa dia sebenarnya juga menyukai Ars. Namun Aisyah yakin bahwa jika Ars sudah besar, Ars pasti akan menemukan wanita yang jauh lebih baik darinya. Aisyah sudah sering memeluk Ars sebelumnya, tetapi entah mengapa Aisyah merasa pelukan saat ini memiliki rasa yang berbeda. Dan sejak hari itulah hubungan Ars dan Aisyah akhirnya pun mulai berubah sepenuhnya. Kemudian beberapa waktu setelah itu, Rudius ternyata bisa pulang lebih cepat dari biasanya. Akhir-akhir ini, Rudius dan Aril mencoba untuk memperkenalkan kembali sihir teleportasi. Bagi manusia, sihir teleportasi adalah sihir yang tabu, dan ada begitu banyak orang yang menentang dari penggunaan sihir itu. Tetapi karena kerajaan Asura bukanlah negara demokrasi, Aril masih bisa menggunakan kekuasaannya untuk melegalkan sihir teleportasi lagi. Dan lalu di saat Rudius memasuki rumah, semua orang nampaknya masih belum pulang. Tetapi Rudius tiba-tiba mendengar suara rintihan dari arah kamar Aisyah. Awalnya Rudius mengira bahwa Aisyah mungkin sedang sakit atau tengah sedang bermimpi buruk. Tetapi setelah Rudius mendengarkan dengan teliti, ternyata suara itu bukanlah suara rintihan, melainkan suara dari desahan Aisyah. Dan di dalam kamarnya, Aisyah sempat mengatakan untuk bergerak lebih cepat lagi karena hal itu terasa sangat nikmat. Mendengar itu, Rudius tidak pernah mengira bahwa Aisyah telah melakukan enak-enak di kamarnya.
Aisyah memang sudah dewasa. Jadi tidak akan aneh jika dia melakukan itu bersama dengan pria yang dia sayangi. Tetapi karena penasaran apakah Aisyah melakukan itu atau tidak, Rudis kemudian memutuskan untuk mengecek hal itu. Sebagai kakak, Rudis saat ini mempunyai tanggung jawab untuk menggantikan Paul. Jadi karena itulah Rudis harus memastikan pria macam apa yang sedang bersama dengan Aisyah saat ini. Tetapi ketika Rudis hendak mengetuk pintu kamar Aisyah, Aisyah tiba-tiba mengatakan apakah Ars merasakan kenikmatannya. Mendengar itu, pada detik itu juga Rudis pun langsung membuka pintu. Dan apa yang ada di depannya adalah Aisyah yang sedang menindih Ars di bawahnya. Mereka berdua tidak memakai pakaian. Dan mereka lalu terdiam membeku sambil gemetaran ketika mereka melihat Rudis yang membuka pintu. Awalnya, Rudis masih mencoba meyakinkan dirinya bahwa Aisyah hanya sedang memijit Ars saja. Tetapi entah bagaimanapun melihatnya, Ars dan Aisyah telah melakukan perbuatan itu. Kemudian setelah Rudis berhasil menahan amarahnya, Rudis selalu menyuruh mereka berdua untuk segera mandi. Dan juga menyuruh mereka untuk menemuinya di ruang keluarga setelah itu. Melihat Ars dan Aisyah melakukan itu, tubuh Rudis menjadi sangat lemas. Dan sambil merebahkan tubuhnya di sofa, Rudis berharap bahwa semua ini hanyalah mimpi saja. Kemudian, tepat ketika Aisyah dan Ars memasuki kamar mandi, Sylvie dan Lilia akhirnya sudah pulang. Dan mereka cukup terkejut ketika melihat kondisi Rudis yang nampak begitu depresi. Dan lalu setelah Rudis mulai menjadi tenang, Rudis kemudian mulai menceritakan tentang semua yang sudah terjadi. Mendengar itu, Lilia pun menjadi sangat marah dan dia langsung berniat untuk menghampiri Aisyah. Tetapi Sylvie yang masih bisa tenang kemudian menghentikannya dan menyarankan mereka semua untuk membicarakan ini setelah semua anggota keluarga pulang. Kemudian pada malam harinya, rapat keluarga akhirnya pun dimulai. Ketika Ars dan Aisyah ditanyai mengenai masalah ini, Aisyah menjawab bahwa yang mereka lakukan hanyalah sebuah praktek saja. Ars sudah mulai tumbuh dewasa, jadi Aisyah memutuskan untuk memberikan pelajaran seksual secara praktek, supaya Ars bisa membawa nama baik keluarga ketika dia berinteraksi dengan banyak wanita. Alasan Aisyah nampak sistematis dan teoritis, tetapi meskipun begitu, Rudis tetap tidak mengizinkan hal ini. Sementara itu, Lily yang sudah marah langsung memarahi Aisyah. Tetapi Aisyah masih berdalih bahwa ini semua untuk pendidikan Ars. Selain itu, Aisyah juga mengungkit kembali perkataan dari ibunya dulu, di mana sebagai pelayan dia harus menuruti setiap keinginan dari majikannya. Terlebih di masa lalu, Lilia juga pernah menyuruhnya untuk merayu Rudius. Jadi karena itulah Aisyah tidak bisa menolak saat Ars menginginkan itu. Mendengar hal itu, Lilia pun langsung terdiam. Dan lalu Lilia bertanya apakah Aisyah melakukan ini karena dendam kepadanya. Yang lalu hal itu dijawab oleh Aisyah bahwa dia tidak dendam. Malahan Aisyah berpendapat bahwa dia melakukan itu untuk menunjukkan rasa terima kasihnya. Aisyah sangatlah hebat dalam melakukan perdebatan. Dan dengan menduga apapun yang dikatakan oleh Rudis dan yang lainnya, Aisyah terus memasang wajah datar sambil mencoba untuk mengontrol suasana. Menanggapi itu, Rudis selalu menekankan bahwa Aisyah tidak boleh menyepelekan masalah ini. Namun, Aisyah malah mengatakan bahwa meskipun Rudis adalah kakaknya, namun dia masihlah seorang pelayan. Jadi akan wajar bagi seorang pelayan untuk melakukan itu demi kebaikan majikannya. Mendengar itu, hati Rudis pun malah menjadi semakin sakit. Dan juga karena Rudis selama ini tidak pandai dalam menggali kesalahan seseorang, Rudis cukup kesulitan untuk mendebat Aisyah saat ini. Dan entah mengapa, Rudis akhirnya malah mulai terbawa alur Aisyah, yang seakan-akan ini adalah perbuatan yang cukup wajar. Suasana di ruangan akhirnya mulai hening. Tetapi tak lama setelah itu, Aisyah mengaku bahwa dia mungkin memang terlalu menyepelekan masalah ini. Dan Aisyah lalu meminta maaf dan berjanji untuk tidak melakukan itu lagi dengan Ars. Menanggapi itu, Sylvie pun mengatakan, lalu bagaimana dengan Sikhar? Sebelumnya, Aisyah mengatakan bahwa dia melakukan itu karena ingin memberikan pendidikan seksual. Jadi dengan kata lain, Sikhar pun juga berhak untuk melakukan hal itu. Mendengar itu, Aisyah pun menjadi kaget, dan dengan ketenangan yang mulai goyah, dia beralasan bahwa Sikhar masih terlalu kecil untuk melakukan itu. Namun, hal itu kemudian dipantau oleh Sylvie bahwa itu bukanlah suatu masalah, karena Sikhar juga akan tumbuh dewasa seperti Ars. Jadi, akan lebih baik juga untuk mengajarinya mulai dari sekarang. Selain itu, meskipun bukan dari anggota keluarga, Sylvie juga akan meminta Aisyah untuk melakukannya juga dengan Cliff. Mendengar itu, keringat Aisyah akhirnya mulai bercucuran. Dan lalu setelah dia melirik ke arah Ars, Aisyah dengan entengnya mengatakan bahwa dia juga bersedia untuk melakukan hal itu dengan Sikhar dan juga Cliff.
Mendengar itu, Iris yang dari tadi diam langsung membentak dan melayangkan pukulannya ke arah wajah Ars, yang mana pukulan itu membuat Ars terbang hingga membentur dinding. Hidung Ars mulai mengucurkan darah, dan dengan menatap kosong, Ars pun melihat ke arah ibunya itu. Sementara Iris lanjut membentak Ars, mengapa Ars berani sampai membuat Aisyah mengatakan hal seperti itu. Yang lalu dijawab oleh Ars bahwa itu karena Aisyah mengatakan untuk menyerahkan semua masalah ini kepadanya. Mendengar itu, Iris yang geram langsung mengajar Ars lagi sambil mengatakan bahwa dia selama ini telah mengajari Ars untuk menjadi pria yang jantan. Tetapi apa yang terjadi sekarang, Ars malah berlindung di balik ketiak Aisyah. Tubuh Ars akhirnya mulai babak belur, dan ketika nafsu membunuh Iris mulai terasa, Aisyah kemudian melindungi Ars menggunakan tubuhnya sendiri. Melihat itu, Rudis pun menyuruh Iris untuk menjadi lebih tenang. Tetapi Iris mengatakan bahwa dia tidak bisa melakukan itu. Dan bukankah Rudius juga saat ini sudah menyadari situasinya? Mendengar itu, Rudis pun tidak paham dengan apa yang dimaksud oleh Iris. Tetapi Sylvie kemudian menjelaskan bahwa semua yang dikatakan Aisyah sebelumnya hanyalah sebuah kebohongan saja. Sebenarnya, Aisyah tidak ingin melakukan enak-enak baik dengan Sighart maupun Cliff. Dan alasan Aisyah mau melakukan itu dengan Ars adalah karena Aisyah menyukai Ars. Selain itu, jika Aisyah tidak menyembunyikan hubungan mereka, Rudis dan Lilia pasti akan segera langsung menentang mereka. Jadi karena hal itulah Aisyah dan Ars melakukan itu secara diam-diam. Mendengar itu, Aisyah hanya terdiam sambil memeluk Ars saja. Sementara Ars selalu berteriak bahwa ini bukanlah salah Aisyah. Sebelumnya, di saat Ars mengatakan ingin menikahi Aisyah, Aisyah sudah berkali-kali menolak dirinya. Tetapi Ars terus mengejar hingga akhirnya Aisyah menerimanya. Mendengar itu, Sylvie pun bertanya ke Aisyah apakah benar apa yang dikatakan Ars barusan, dan juga sejak kapan hal itu mulai terjadi. Menjawab itu, Aisyah lalu mengatakan bahwa dia sudah menyukai Ars semenjak Ars dilahirkan. Bagi Aisyah, Ars adalah anak spesial, dan perasaannya ternyata terus tumbuh seiring waktu dengan Ars yang semakin dewasa. Awalnya, Aisyah terus memendam perasaan itu saja, terlebih umur mereka berdua memiliki perbedaan belasan tahun. Tetapi karena Ars terus menyatakan cintanya kepadanya, Aisyah pun akhirnya tidak bisa menahannya lagi. Dengan kata lain, kisah cinta Aisyah sebenarnya cukup mirip dengan cinta pada umumnya. Tetapi sesuatu yang salah hanyalah karena mereka bibi dan keponakan saja. Aisyah dan Ars sudah berjanji untuk tidak melakukan perbuatan itu lagi. Tetapi hal itu tidak akan menjamin mereka tidak akan mengulanginya di masa depan. Mengingat sebagai seorang pria, Rudy sangat paham bagaimana candunya melakukan enak-enak. Aisyah terus mengatakan bahwa dia benar-benar menyukai Ars, dan Aisyah juga akan melakukan apapun demi dirinya. Dan karena itulah, Aisyah pun kemudian meminta maaf serta meminta restu kepada Rudius. Mendengar itu, Sylvie pun langsung menoleh ke arah Rudius. Tidak hanya Sylvie, sekeliling Rudius nampaknya juga telah menyetujui hubungan ini. Tetapi Rudius kemudian mengatakan bahwa dia tidak akan merestui hubungan antara Aisyah dengan Ars. Meskipun Sylvie nampak kaget dengan keputusan Rudius saat ini, namun menurut Rudius kejadian ini berpusat kepada Aisyah. Ars memang menginginkannya, tetapi jika Aisyah tidak mengizinkannya, maka semua masalah ini tidak akan pernah terjadi. Selain itu, meskipun Aisyah sudah berkomitmen untuk melindungi Ars, namun apakah Ars bisa melakukan hal yang sama? Sebagai pria, Ars sudah gagal untuk mengontrol nafsunya. Dan juga terlepas dari usianya, Ars saat ini masihlah terlalu naif. Terlebih dalam rapat keluarga ini, Ars ternyata malah menyerahkan semuanya kepada Aisyah sendiri. Yang berarti Ars masihlah terlalu pengecut. Meskipun harus berbohong, Iris sebenarnya berharap Ars untuk melawan daripada duduk terdiam. Saat Rudis melihat ke arah Ars saat ini terlihat begitu lesu. Setelah diajar oleh Iris, dia nampak terluka baik secara mental maupun secara fisiknya. Sebenarnya, Rudis bisa saja menyetujui hubungan mereka berdua. Tetapi melihat sikap Ars yang pengecut hari ini, membuat Rudis ragu jika Ars bisa hidup mandiri. Dan lalu setelah memikirkan berbagai hal, Rudis selalu mengatakan bahwa Ars harus bersekolah dan tinggal di kerajaan Asura. Mendengar itu, Aisyah pun langsung bertanya apakah Rudius mencoba memisahkan mereka berdua. Yang kemudian dijawab oleh Rudius bahwa Ars masih belum bisa mandiri. Jadi Ars harus berpisah dengan Aisyah terlebih dahulu supaya dia bisa berubah. Tetapi Aisyah yang masih tidak terima dengan perkataan Rudius lalu menyuruh Rudius untuk memberikan alasan yang bisa dia terima. Mendengar itu, Rudius pun menjawab bahwa dia tidak suka dengan hubungan Aisyah dengan Ars. Namun karena Aisyah masih mendesak Rudius untuk mengatakan alasan yang sebenarnya, Rudius tanpa sadar akhirnya langsung membentak Aisyah. Aisyah memang langsung terdiam.
Tetapi jika melihat wajahnya, nampaknya Aisyah terlihat begitu marah kepada Rudius. Yang mana hal itu tentu saja membuat hati Rudius menjadi semakin sakit. Sejak dulu, Rudius tidak bisa menyampaikan perasaannya dengan begitu baik. Dan karena Aisyah sudah tidak bisa memujuk Rudius lagi, Aisyah kemudian mengatakan bahwa dia sudah mengerti dengan keputusan Rudius. Dan dengan itu, rapat keluarga akhirnya pun diakhiri. Kemudian setelah makan malam selesai, Rudius melanjutkan membahas masalah ini bersama dengan ketiga istrinya. Sebenarnya, Sylvie sudah mulai curiga sejak beberapa tahun yang lalu. Sementara Roxy nampak menyesal karena dia tidak menyadarinya sama sekali. Saat ini, Ars masih terlalu bergantung kepada Aisyah. Dan karena itulah, Rudius ingin Ars bersekolah dan menjauh dari Aisyah untuk sementara. Supaya Ars nantinya bisa berpikir dan bertindak dengan kemampuannya sendiri. Kemudian, jika Ars sudah lebih dewasa dan lebih matang, Rudius akan memberikan restunya jika ternyata Ars memang masih menyukai Aisyah. Kemudian, setelah mendengarkan pendapat Rudius, Eris, Sylvie, dan Roxy akhirnya setuju dengan keputusan Rudius. Sebenarnya di dunia ini menikahi kerabat sendiri adalah sesuatu yang biasa, tetapi Rudius masih merasa bahwa itu adalah sesuatu yang menjijikkan. Bahkan Rudius masih merasa mual saat dia mengingat perbuatan Aisyah dan Ars sebelumnya. Karena meskipun Rudius sudah terbiasa dengan dunia ini, namun sifatnya dari dunia yang lama masih melekat kepadanya. Dan hal itu akan memerlukan waktu untuk merubahnya. Menurut Sylvie, Aisyah mungkin akan bisa menerima keputusan Rudius jika Rudius mempunyai alasan yang sangat logis. Rudius setuju dengan perkataan Sylvie. Tetapi karena Rudius kurang bisa menyampaikan perasaannya, alasan apapun yang dikatakan Rudius saat ini pasti akan dibantah oleh Aisyah. Mengingat Aisyah sangat pandai dalam beradu argumen. Dan lalu keesokan harinya ketika Rudius ingin mengecek Ars, Aisyah dan Ars tiba-tiba menghilang. Dan Rudius hanya menemukan sepucuk surat yang bertuliskan kami akan pergi untuk menjalani hidup kami sendiri. Oke, sekian dulu untuk pembahasan di video kali ini. Pembahasan selanjutnya mungkin akan kita bahas di video selanjutnya. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar dan juga like dan subscribe. Terima kasih sudah mendengarkan dan goodbye.